an Ibni Umar, hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci ghaib, ada yang ghaib, ghaib yang tidak kita ketahui. Ghaib ada dua, ghaib nisbi dan ghaib mutlak. Ghaib nisbi itu ghaib menurut kita, menurut Anda, tidak ghaib menurut saya, atau ghaib menurut saya, tidak ghaib menurut Anda. Contoh, apa yang ada di belakang masjid ini ghaib bagi kita, tapi yang suka bersih-bersih sini tahu ada timba 6 biji, ada sapu, ghaib. Ghaibnya nisbi, bukan ini yang kita bahas. Ada ghaib mutlak. Ghaib mutlak hanya Allah yang tahu. Kemudian setelah itu Allah memberitahu. Allah yang tahu. Kalau tidak Allah memberitahu, kita tidak akan bakal tahu. Apa itu? Contohnya tentang datangnya hari kiamat nanti, tentang adanya api, neraka dan surga, itu ghaib mutlak. Kita tidak akan bisa tahu kecuali ada kabar dari Al-Quran yang kita baca dan hadis Nabi. Nah, ini adalah ghaib mutlak, termasuk di mafatih. Jadi ghaib takbir Nabi mengucapkan dengan kalimat mafatih, kunci. Ghaib jadi ada hijab. Jadi hijab ini pembatas antara kita dengan yang ghaib, kita tidak akan tahu. Dan untuk bisa mengetahui yang ghaib, kita harus buka itu hijab. Hijab seperti pintu, tapi untuk sampai kepada hijab ini harus kita membuka. Lah, pintunya saja kita nggak tahu, apa kuncinya saja kita tidak tahu, bagaimana kita bisa buka? Artinya benar-benar gaib yang setiap orang nggak boleh pura-pura tahu dan sok tahu. Makanya telah salah jika ada orang bercerita tentang hari kiamat. Kita masih ingat hari kiamat akan tiba tahun 2012, sudah kelewat. Nah, ini nggak ada yang tahu hari kiamat, dan tidak boleh ada orang yang sok tahu tentang hari kiamat, sudah disembunyikan oleh Allah. La yujalliha illallah, tidak akan ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. La ya'lamuha illallah. Nah, ini termasuk diantaranya yang kita tidak boleh tahu. Kalaupun kita tahu, itu melalui tanda-tanda yang Allah beri. Ini akan disebutkan, apa itu? La ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Taghid dan tazdad, di Al-Quran disebutkan taghid dan tazdad. Berapa lama janinnya ada di dalam kandungan? Pertama, janin itu apa? Laki atau perempuan? Kalau itu dokter bisa mengira-ngira dengan ilmunya tentunya, tapi ternyata ada juga yang salah. Mungkin seorang dokter bisa mengetahui tentang ini laki atau perempuan, tapi tidak bisa mengetahui detailnya. Kira-kira nanti bakal jadi tinggi berapa meter, kemudian di saat kelahirannya itu hanya menduga-duga saja minggu keberapa akan lahir, tidak akan bisa tahu persis, yang tahu hanya Allah. Kemudian nasibnya bayi ini kayak apa nanti, kalau sudah lahir bakal gemuk atau kurus, terbebas dari penyakit atau tidak, nggak ada tahu, hanya Allah yang tahu. Maka kalaupun tahu, itu melalui tanda-tanda yang Allah berikan. Seorang dulu ada namanya dukun bayi. Dukun bayi adalah bidan tradisional, kan begitu saja. Nah, namanya kok dukun, tidak enak ya, bukan dukun, bidan tradisional. Bidan zaman dulu itu ngerti menyentuh perut itu sudah ada tanda-tanda. Dan Allah membuat tanda-tanda. Tapi yang tahu secara gamblang, jelas dan tidak akan salah hanya Allah. Sehingga banyak dokter menduga laki keluar perempuan. Kalau seandainya ilmunya itu pasti, ya nggak akan salah. Tapi ada yang luput, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, yaitu perinciannya tentang janin, itu hanya Allah yang tahu. Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Tidak akan ada yang tahu datangnya hujan kecuali Allah. Adapun yang selama ini, apa yang disampaikan namanya
ramalan cuaca dan sebagainya. Itu hanya melihat tanda-tanda. Bisa jadi adalah tidak turun hujan, tanda-tanda. Tidak bisa pasti, perkiraan saja. Dan bagaimana mereka memperkirakan? Memperkirakan dengan apa yang Allah berikan, dengan tanda-tanda bertiupnya angin, kemudian ada membawa mendung, kemudian digiring ke sana, kemudian dalam waktu tertentu akan turun dan sebagainya. Itu adalah karena tanda-tanda yang Allah beri. Tapi detailnya pun tidak akan tahu berapa menit akan turun hujan itu persisnya, dan di daerah mana persisnya. Hanya ngira-ngira saja wilayah Cirebon saja akan hujan dan sebagainya, dan itu dengan tanda-tanda yang Allah berikan. Kemudian wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Enggak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati kecuali Allah. Enggak ada yang tahu di mana kita akan mati. Biarpun orang Cirebon belum tentu matinya di Cirebon. Ini ada kisah zaman dulu. Ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ceritanya dengan satu orang umat beliau. Di sampingnya ada orang lagi, teman yang satu orang ini jelmaan. Kemudian satu orang ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Sulaiman, itu orang kok ngelihat saya terus, siapa itu orang?" Dijawab oleh Nabi Sulaiman, "Dia malaikat pencabut nyawa." Oh. Rupanya orang ini curiga bakal dicabut nyawanya. Akhirnya minta Nabi Sulaiman, "Engkau kan bisa menyuruh angin membawa siapa saja." Itu kan di negeri di Palestina sana. Tolong Nabi Sulaiman, perintahkan angin untuk membawa saya ke Hindia sana, ke India sana. Akhirnya betul, diperintahkan angin, terbanglah ke India sana. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya kepada malaikat, malaikat, kenapa kamu tadi kok ngelihat orang itu terus?" Nabi Sulaiman, "Aku baru lega sekarang. Aku tadi melihat, mulai tadi saya lihat di dalam catatannya saya harus mencabut dia di India. Kenapa dia ada di sini?" Berarti sudah jelas harus mati dia. Kok ada di sini? Makanya tak lihat terus. Sekarang sudah beres. Ke India cabut nyawanya. Artinya orang mati bisa di mana saja. Tidak ada yang tahu. Ada yang mati di Mekah, ada yang mati di Masya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita mati husnul khotimah. Kemudian wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illallah. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat tiba kecuali Allah. Maka telah tidak dibenarkan jika ada orang menghitung-hitung hari lalu mengatakan itu hari kiamat tiba. Enggak ada. Sudah disembunyikan. Sudahlah, tidak usah mikir, tidak usah pusing-pusing ngitung kiamat kubro, kiamat yang agung itu. Pikirlah kiamatmu sendiri. Semua kalau sudah mati apa gunanya dunia ini? Ya sudah kayak kiamat sudah. Maka ada kiamat suruh adalah kiamatmu sendiri. Di saat malaikat Israel datang kepadamu, selesailah kisahmu. Kisah dengan bangunan megahmu, kisah dengan mobil mewahmu, kisah dengan istrimu, kisah dengan suamimu, kisah dengan anakmu, sudah selesai, itu kiamatmu. Itu yang kau pikirkan. Adapun kiamat kubra akan tiba pada waktunya nanti. Dan dahsyat kejadiannya. Maka dari itu ayo kita mikir kematian kita saja sudah. Memang kiamat akan tiba. Kapan waktu tidak usah ngitung-ngitung, sudah disembunyikan oleh Allah. Baik, ini masalah kiamat. Maka kalau ada berita, ada orang yang tahu hari kiamat, dia adalah telah berbohong. Memang ada hitung-hitungan yang pernah dihitung, tapi itu hanya sekedar hitung-hitungan, tidak dipastikan. Seperti dinukil dari Imam Suyuti dan sebagainya. Ulama yang mengatakan tidak ada yang boleh tahu. Beliau orang imam besar, akan tapi beliau hanya menghitung-hitung. Akan tapi ulama yang lain sudah menjelaskan tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Dan tanda-tanda kiamat harus disempurnakan dulu. Mulai dari keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian mulai dari Dajjal, kemudian nanti matahari terbit dari barat dan seterusnya, harus diberesin itu, harus tuntas itu tanda-tanda, baru akan datang kiamat kubro. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.